Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali Waalaikumsalam marilah kita warahmatullahi puji dan syukur Waalaikumsalam kita kepada warahmatullahi Allah Subhanahu wa wabarakatuh. Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesempatan, rahmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran mata kuliah mengantar ilmu komunikasi melalui media Zoom. Oke, lanjut ke slide apa? Slide. Nah, sebelum kita presentasi kita pada hari ini, saya akan perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ayana Berpa dengan NIM 2210861003. Ada Viola Efriani dengan NIM 2210861015. Yati Zikra dengan NIM 2210861027. Ada saya sendiri dengan NIM Farah Rafaldi dengan NIM 2210862036. Ada Kak Farah Nabila dengan NIM 1910865001. Ada Peter Miracle Alamsyah dengan NIM 2210862057. Muhammad Fauzan Aulia 22108613. Rehan Silvadrianto 2210863051. Yang terakhir ada Valeri Evelina dengan NIM 2210863055. Oke, lanjut slide-nya. Pada presentasi kali ini kami membawakan 4 materi sesuai dengan makalah yang telah kami buat. Yang pertama ada definisi komunikasi nonverbal menurut para ahli. Yang kedua ada fungsi komunikasi nonverbal. Yang ketiga ada klasifikasi pesanan nonverbal. Dan yang keempat ada karakteristik komunikasi nonverbal itu sendiri. Lanjut slide-nya. Nah, kita masuk kepada materi. Apa itu komunikasi nonverbal yang akan dijelaskan oleh Helena. Pada Helena dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Pada hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai dibanding komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal juga bisa diartikan menjadi tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan seperti tujuannya, dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback berasal dari penerimanya. Dalam arti lain, setiap bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik pada bentuk dialog. Komunikasi nonverbal ini bisa berupa mirip seperti gestur, rona, dan mimik wajah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Helen. Lanjut materi berikutnya itu definisi menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh Rehan Silvadrianto. Kepada Rehan dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Tadi Helen telah menjelaskan definisi komunikasi nonverbal secara umum. Sekarang definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Malcolm, berupa sikap, badan, ekspresi wajah, dan gerak isyarat. Maksudnya adalah bahwa komunikasi atau pesan nonverbal adalah pengirim informasi kepada orang lain melalui nada suara, pandangan, atau tatapan seseorang, atau tatapan seorang komunikator, isyarat, sentuhan, dan lain-lainnya. Yang kedua, menurut Weaver, menurut Weaver adalah menyatakan bahwa nonverbal dilakukan apabila hal-hal seperti ekspresi wajah, postur, isyarat, perubahan nada, suara, dan rangkaian serta irama dan kata-kata. Sedangkan menurut Effendi mengatakan bahwa komunikasi nonverbal dilakukan dengan isyarat atau dengan gerak-gerik atau tingkah laku seseorang tanpa mengatakan sepatah kata pun, tetapi ia penting tujuannya atau harus ada tujuannya yang akan disampaikan. Selanjutnya menurut Search dan Friedman, sebagaimana dikutip oleh Ernst Hayat dan Elvinaro, mengatakan komunikasi nonverbal merupakan kesimpulan dan cara kita menyampaikan informasi tanpa mempergunakan bahasa atau kata-kata pun. Komunikasi ini sampai kepada kita melalui saluran yang kelihatan, yang mencakup perilaku seperti ekspresi wajah, isyarat, postur, dan penampilan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Rehan. Berikut ada fungsi komunikasi nonverbal yang akan dijelaskan oleh Hudiati Zikra. Kepada Hudiati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu ada repeating, yaitu perilaku nonverbal bisa mengulangi perilaku verbal. Contohnya yaitu ketika kita mengatakan ya atau tidak, maka kita akan otomatis mengangguk ataupun menggeleng. Yang kedua yaitu complementing. Complementing yaitu fungsi dari komunikasi nonverbal ini yang bertujuan untuk melengkapi ataupun memperkaya pesan dari komunikasi verbal. Contohnya yaitu ketika kita mengucapkan selamat tinggal, maka kita akan melambaikan tangan. Yang ketiga yaitu substituting, yaitu komunikasi nonverbal bisa menggantikan perilaku verbal. Contohnya yaitu menggeleng ataupun mengangguk sekarang sudah menjadi isyarat untuk mengatakan iya ataupun tidak. Selanjutnya yaitu accenting. Accenting yaitu memberikan kode-kode, yaitu sikap nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Contohnya yaitu ketika kita sedang di dalam perkuliahan, lalu jam dari perkuliahan akan segera habis, makanya mahasiswa mulai merapikan tas dan mulai melihat jam. Otomatis dosen yang melihat kode tersebut akan mengakhiri perkuliahannya. Yang terakhir yaitu contradicting, yaitu menunjukkan pertentangan saat penyampaian pesan. Contohnya itu kalau kita sering lihat di film-film, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang bohong atau tidak benar, maka ia akan menyilangkan kedua tangannya seperti ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Hudiati Zikra. Slide-nya tolong. Berikut kita masuk kepada materi klasifikasi pesan nonverbal yang akan dijelaskan oleh Viola Efriani dan Kak Farah Nabila. Kepada Kak Farah dan Vio, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pesan nonverbal yang nomor satunya bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada isyarat tangan. Contohnya ketika kita sedang menelpon, meskipun lawan bicara kita tidak terlihat, tetapi biasanya kita menggerak-gerakkan tangan. Yang kedua ada gerakan kepala. Contohnya di beberapa negara, anggukan kepala malah berarti tidak, seperti di Bulgaria dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, isyarat iya di negara itu adalah menggelengkan kepala. Yang ketiga ada postur tubuh dan posisi kaki. Contohnya, rakyat tidak boleh berdiri atau duduk lebih tinggi daripada raja atau kaisarnya. Mereka harus bersujud, menyembah, dan hormat kepada raja tersebut. Nah, dilihat dari bentuknya, menurut Pak Ekman menyatakan 5 fungsi nonverbal. Yang pertama ada emblem, yaitu gerakan mata tertentu yang merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Kedipan mata dapat mengatakan saya tidak sungguh-sungguh. Yang kedua ada mustrator, yaitu pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. Yang ketiga ada regulator, yaitu kontak mata, berarti saluran percakapan terbuka. Memalingkan muka menandakan ketidaksediaan berkomunikasi. Yang keempat ada penyesuaian. Kedipan mata yang cepat meningkatkan ketika orang berada dalam tekanan. Itu merupakan respon tidak disadari yang merupakan upaya tubuh untuk mengurangi kecemasan. Yang terakhir ada efek display, yaitu pembesaran manik mata yang menunjukkan peningkatan emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, terkejut, dan senang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Viola. Materi berikutnya masih sama,
poin berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Farah. Kepada Kak Farah, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi pesan nonverbal, yaitu sentuhan. Sentuhan atau tactile message ialah pesan nonverbal non-visual serta non-vokal. Yang dimaksud non-visual serta non-vokal itu seperti tidak ada suaranya dan tidak ada gambarnya. Alat penerima sentuhan merupakan kulit yang bisa menerima dan membedakan banyak sekali emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Alma First-Smith, seorang peneliti dari Cutaneous Communication Laboratory, mengemukakan bahwa berbagai perasaan yang bisa disampaikan melalui sentuhan, salah satunya kasih sayang, serta sentuhan itu memiliki khasiat kesehatan. Physical touch yang biasa kita dengar di dalam love language. Nah, selanjutnya menurut Heslin terdapat 5 kategori sentuhan. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada fungsional profesional. Di sini sentuhan bersifat dingin dan berorientasi bisnis. Contohnya kayak pelayan toko membantu kita memilih pakaian. Terus ada sosial sopan. Dalam situasi ini membangun dan memperteguh pengharapan, aturan, dan kehangatan. Dan praktik sosial yang berlaku. Misalnya berjabat tangan. Terus ada persahabatan, kehangatan. Kategori ini meliputi setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau hubungan yang akrab. Misalnya 2 orang yang saling merangkul setelah mereka lama berpisah. Terus ada cinta keintiman. Kategori ini merujuk pada sentuhan yang menyatakan keterikatan emosional atau ketertarikan, misalnya mencium pipi orang tua dengan lembut, orang yang sepenuhnya memeluk orang lain, orang Eskimo yang saling menggosokkan hidung. Nah, terus ada yang terakhir itu rangsangan seksual, sama seperti cinta keintiman, tapi dia di tahap lebih intim daripada yang cinta keintiman. Kategori ini berkaitan erat dengan kategori sebelumnya. Hanya saja motif ini bersifat seksual, rangsangan seksual tidak otomatis bermakna cinta atau keintiman. Terus ada vokalika atau parabahasa. Unsur nonverbal pada sebuah ucapan yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada berbicara, nada suara keras atau lemah, bunyi, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran kita. Suara yang terengah menandakan kelemahan, sedangkan ucapan yang terlalu cepat menandakan ketegangan, kemarahan, atau ketakutan. Lalu ada komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering kali adalah penggunaan pakaian. Orang tak jarang dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini termasuk bentuk evaluasi terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Misalnya dapat dipandang di penggunaan seragam sang pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas perusahaan tadi. Lalu ada kronemika, artinya studi serta interpretasi atau seketika menjadi pesan. Bagaimana kita mempersepsi dan memperlakukan waktu secara simbolik, memberikan sebagian asal jati diri kita, siapa diri kita, dan bagaimana kesadaran kita akan lingkungan kita. Jika kita selalu menepati waktu yang dijanjikan, maka komitmen pada waktu memberikan pesan tentang diri kita. Demikian pula sebaiknya bila kita sering terlambat menghadiri pertemuan penting. Contohnya mahasiswa menghargai waktu, ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswa atau mahasiswi yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Lalu ada prosemik, adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang gunakan waktu berkomunikasi menggunakan orang lain, termasuk juga kawasan atau lokasi posisi berbeda. Pengaturan jarak memiliki seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Jarak mampu mengartikan suatu hubungan. Zona persemik dibagi atas beberapa macam oleh Richard dan Lynn H. Selanjutnya ada 7 warna. Yang ketujuh ada warna. Maaf Kak Farah, ini sudah bagian yang lain ya? Peter. Oh, sorry Peter. Ya, silakan Peter dilanjutkan. Oke.
Terima kasih kepada Kak Farah. Kita lanjutkan ke materi ke poin ketujuh, yaitu warna yang akan dijelaskan oleh Peter Miracle Alamsyah. Kepada Peter dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yang ketujuh, yaitu warna ya. Kita sering memakai warna untuk memberikan suasana emosional, cita rasa, afiliasi politik, serta bahan mungkin keyakinan kepercayaan kita. Mirip ditunjukkan kalimat atau frase, contohnya itu seperti wajahnya merah, koran kuning, feeling blue, matanya hijau jika melihat duit, serta sebagainya. Contoh lainnya itu seperti yang ada di Indonesia. Warna merah muda itu biasanya dilambangkan sebagai warna feminim, katanya ya. Juga warna romantis yang disukai orang jatuh cinta, saat jatuh cinta. Sedangkan warna biru adalah warna yang maskulin. Tidak sedikit wanita yang baru melahirkan membelikan barang-barang berwarna merah muda untuk anak perempuannya dan benda-benda berwarna biru untuk anak laki-lakinya. Nah, dan yang ke-8 itu ada artefak. Artefak itu benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, serta dalam hubungan manusia sering mengandung makna-makna tertentu. Bidang ini biasanya disebut juga sebagai objektika atau objektif. Contohnya itu seperti kendaraan, perabot rumah, dan model furnitur, barang elektronik, dan lain-lainnya. Patung juga bisa, lukisan, kaligrafi, foto. Kalau contohnya itu seperti seorang tukang kayu bakar, akhirnya bisa memiliki sepeda motor yang legendaris setelah menabung selama 40 tahun. Bila barang-barang seperti itu dipajang di rumah seseorang, kita semua tahu bahwa pemiliknya itu orang berduit. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke ya. Terima kasih kepada Peter Miracle Alamsyah. Kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu karakteristik komunikasi nonverbal, di mana poin 1-3-nya akan dijelaskan oleh Valerie Evelina. Kepada Valerie dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu komunikatif, yaitu sikap yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu, sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Contohnya itu adalah saat kuliah, mahasiswa memandang ke arah luar karena merasa bosan dengan kegiatan tersebut. Yang kedua itu adalah kecenderungan perilaku, yaitu kecenderungan sikap nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Secara umum bisa dilihat pada gerak tubuh, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, dan cara membisu. Berikutnya itu adalah artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, tempat tinggal, perabotan tempat tinggal, dan cara menatanya, dan barang yang digunakan seperti jam tangan. Baiklah, karakteristik komunikasi nonverbal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan karakteristik yang bagian 4-7. Yang keempat itu adalah kontekstual, yaitu bahasa nonverbal yang terjadi dalam satu konteks, membantu untuk menjelaskan makna berasal dari setiap sikap non-lisan kita. Contohnya seperti saat kita berpidato dan kita memukul meja, itu artinya akan berbeda dengan saat kita mendengar berita kematian kita memukul meja, dan itu artinya beda keduanya. Yang kelima adalah paket, yaitu bahasa nonverbal adalah sebuah paket pada suatu kejadian. Pada paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk melakukan komunikasi eksklusif. Nah, dari sini kita harus melihat komunikasi itu secara keseluruhan. Misalnya ada orang ngomong, nah kita memperhatikan ekspresi atau gerakan tubuhnya dengan bahasa yang digunakannya. Contohnya seperti orang yang marah, tentu mukanya itu marah dan nadanya itu marah. Dan ini disebut karakteristik paket. Yang keenam adalah dapat dipercaya. Pada umumnya kita cepat percaya pada perilaku nonverbal dan nonverbal. Contohnya saat orang mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dan dia melakukan
gerakan-gerakan yang tidak dia sadari, kayak banyak gerakan atau banyak melihat ke arah lain, itu tuh bisa dikatakan dia berbohong. Yang ketujuh adalah dikendalikan oleh aturan. Semenjak kecil kita belajar kaidah-kaidah keputusan melalui pengamatan sikap orang dewasa. Misalnya seperti kita mempelajari penyampaian simpati, kapan, di mana, atau alasan, atau kita menyentuh, kapan situasi apa yang kita lakukan itu tidak boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Permisi. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fauzan Aulia yang telah menyampaikan materi terakhir. Kita masuk kepada slide kesimpulan. Oke, saya akan menyimpulkan materi yang telah kita presentasikan hari ini. Yang pertama, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya itu dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Pada kehidupan sehari-hari kita biasanya lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal itu sendiri. Dikarenakan hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai seperti gerakan tangan dan lain-lain. So, itu komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal juga bersifat lebih jujur, mengatakan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama ada repeating atau repetisi, yang kedua ada complementing, yang ketiga substituting, yang keempat ada aksentuasi, yang kelima ada kontradiksi. Dan karakteristik komunikasi nonverbal itu sendiri ada 8 poin. Yang pertama ada komunikatif, kecenderungan perilaku, artefaktual, kontekstual, ada paket, dapat dipercaya, dan dikendalikan oleh aturan. Klasifikasi pesan nonverbal. Yang pertama ada bahasa tubuh seperti isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh, dan posisi kaki. Yang kedua ada sentuhan. Yang ketiga vokalika atau parabahasa. Yang keempat komunikasi objek. Yang kelima kronemik. Yang keenam proksemik. Dan yang ketujuh warna. Dan yang kedelapan artefak. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kita masuk ke sesi diskusi. Oke, dengan penyampaian kesimpulan yang pagi hari ini, karena kita akan di WA sesi bertanya, maka halo, ada kedengaran nggak? Ada. Oke, karena sesi diskusinya kita lanjutkan di WA, maka saya akhiri presentasi kita pada pagi hari ini. Saya Farel Valdi sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.